Sebelum kita memulai perjalanan melintasi waktu dan pemikiran, pastikan kamu sudah menekan tombol like dan asterisk subscribe untuk mendukung kisah-kisah di saluran mimpi bermakna. Sekarang, coba tulis di kolom komentar, dari mana kamu mendengarkan kisah ini, dan jam berapa tepatnya sekarang di tempatmu. Sempurna. Sekarang, pejamkan matamu sebentar. Kamu menghirup udara yang menusuk, dinginnya musim dingin Inggris abad ke-17. Bau tanah basah, jerami yang lapuk, dan asap kayu bakar yang tipis menusuk indera penciumanmu. Di sekelilingmu terbentang padang rumput Lincolnshire yang beku. Ini adalah Woolsthorpe Manor, tahun 1642, dan kamu merasakan kesunyian yang tebal, sunyi hingga hampir memekakkan telinga. Kamu berjalan melalui halaman yang ditaburi salju sisa, melangkah di atas tanah yang seharusnya menjadi warisan dan tempat perlindunganmu. Namun, di sini, kamu merasakan isolasi yang dingin, kekosongan yang ditinggalkan oleh sosok ayah yang tidak pernah kamu kenal. Rasa ditinggalkan itu bukan hanya emosi, ia adalah energi yang membakar, mendorongmu untuk mencari jawaban di tempat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Pada masa ini, alam semesta masih merupakan misteri yang megah dan menakutkan. Di sekelilingmu, benda-benda jatuh. Namun, mengapa? Dunia beroperasi tanpa aturan yang jelas, seolah digerakkan oleh kehendak para dewa yang tak terduga, bukan oleh logika yang stabil. Kamu melihat ke langit malam, dipenuhi oleh gemerlap bintang yang melayang, bertanya-tanya mengapa bulan tidak jatuh ke bumi sebagaimana batu jatuh ke tanah. Apa yang menahan bola-bola raksasa itu di tempatnya? Kamu melarikan diri dari kekecewaan dan kebosanan masa kecil ke dunia pemikiran. Otakmu adalah tempat berlindung. Kamu mulai membangun model jam, kincir air mini, dan membuat gambar teknis yang rumit, mencoba membongkar bagaimana dunia bekerja, sepotong demi sepotong. Kamu tidak hanya mengamati, kamu harus menguraikan kode alam semesta. Isolasi yang kamu rasakan di Woolsthorpe, jauh dari kegaduhan kota atau universitas, memaksa pikiranmu untuk berkonsentrasi pada hal-hal mendasar yang diabaikan orang lain. Waktu berlalu, epidemi menjalar, memaksa kamu kembali dari Cambridge ke kediaman pedesaan yang sunyi ini. Kamu tidak melihatnya sebagai pengasingan, melainkan sebagai sebuah laboratorium tanpa gangguan. Kamu duduk di luar, di bawah naungan sebuah pohon apel. Sore itu hening, hanya ada suara daun kering yang bergesekan. Tiba-tiba, sebuah apel terlepas dari rantingnya dan jatuh. Bukan suara jatuhnya yang mengejutkan, bukan pula buahnya itu sendiri. Tetapi pertanyaan yang tiba-tiba melanda pikiranmu, seolah petir menyambar di hari yang cerah, kenapa apel itu harus jatuh tegak lurus ke bawah, ke pusat bumi? Kejadian yang terlihat biasa ini menjadi titik balikmu. Kamu menyadari bahwa gaya yang menarik apel ini ke tanah pastilah sama dengan gaya yang menahan bulan agar tetap berada di orbitnya, mencegahnya melayang lepas ke kegelapan. Sebuah tarikan universal, gaya tarik, gravitasi. Dalam sekejap, kekacauan yang terlihat di alam semesta berubah menjadi tatanan yang elegan. Kamu merasakan ledakan pemahaman yang luar biasa, seolah-olah kamu baru saja diberikan kunci utama yang membuka semua pintu rahasia kosmos. Bukan hanya gravitasi, tetapi juga prinsip-prinsip yang mengatur setiap gerakan, hukum inersia, hubungan antara gaya dan percepatan, dan fakta bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang setara dan berlawanan. Alam semesta tidak lagi misterius. Itu adalah mesin jam yang presisi, menunggu seseorang untuk membaca manualnya. Kamu menyadari betapa revolusionernya hal ini. Hanya dengan duduk di bawah pohon apel, mengamati kejatuhan yang sederhana, kamu telah menemukan fondasi yang akan menopang fisika, teknik, dan perjalanan luar angkasa selama berabad-abad. Penemuan ini bukan hanya tentang perhitungan, itu adalah tentang keberanian untuk bertanya mengapa terhadap hal yang dianggap wajar. Kamu bersembunyi di sudut lumbung, bau jerami kering dan debu memenuhi hidungmu. Kamu baru berusia 3 tahun, tetapi kamu merasakan kehangatan yang menyesakkan dari tumpukan jerami itu sebagai satu-satunya perlindungan dari kekosongan di luar. Suara orang dewasa berbicara samar-samar, tetapi kamu tahu mereka sedang membicarakan dirimu, anak yang ditinggalkan. Ini bukanlah Woolsthorpe yang sunyi dan puitis, ini adalah Woolsthorpe yang keras, tempat kedinginan emosional sama nyata dengan es yang menempel di jendela.
Kamu merasakan kebutuhan untuk menjadi tidak terlihat, untuk mengamati tanpa terlihat. Kamu adalah pengamat diam, mengamati bagaimana cahaya menembus retakan kayu lumbung dan bagaimana benda-benda selalu jatuh ke bawah jika kamu menjatuhkannya. Perhatikan tanganmu yang kecil. Kamu mengambil sebatang jerami kering, memutarnya perlahan, dan melepaskannya. Jatuh. Kamu mengulangi lagi. Jatuh. Bahkan pada usia yang begitu dini, kamu mulai menyerap kenyataan tak terhindarkan. Ada kekuatan tak terlihat yang menarik segala sesuatu ke bawah. Ini adalah dunia yang tidak adil. Sebuah tempat di mana kamu ditinggalkan oleh ibumu untuk dibesarkan oleh kakek nenekmu. Tetapi kamu menemukan kenyamanan dalam hukumnya yang keras dan dapat diprediksi. Masa sekolahmu di Grantham adalah pelarian lain. Kamu tidak tertarik pada hafalan bodoh, tetapi pada bagaimana sesuatu bekerja asteris. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam mencoba membuat model kincir angin yang berfungsi, meniru mekanisme dunia nyata dengan ketelitian yang obsesif. Kamu melihat roda berputar, gigi yang saling terkait, dan kamu merasakan kekaguman terhadap presisi. Ini lebih baik daripada interaksi manusia. Mesin tidak pernah meninggalkanmu. Suatu malam, kamu berkeliaran di desa. Kamu memperhatikan bayangan di tanah. Kamu membawa lentera dan membuat gambar-gambar aneh dan rumit di dinding, seperti menggambar diagram yang menjelaskan mengapa bayangan itu terbentuk seperti itu. Kegelapan dan cahaya menjadi teka-teki pertamamu, cikal bakal keasyikanmu dengan optik. Kamu mengamati dengan mata yang tajam, mencari pola yang tersembunyi di balik kekacauan sehari-hari. Sikapmu yang tertutup dan cenderung menyendiri bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan super. Sementara anak-anak lain bermain, pikiranmu sibuk memecahkan masalah. Kamu mulai melihat setiap fenomena, mulai dari busur pelangi hingga bagaimana kayu terbakar, sebagai petunjuk yang ditinggalkan oleh alam semesta. Ketika kamu akhirnya kembali ke Woolsthorpe pada tahun 1665, bukan hanya untuk menghindari wabah, kamu kembali untuk mencari kedamaian dalam pikiranmu yang hiperaktif. Kamu membawa beberapa buku, pena, dan banyak pertanyaan. Di pedesaan yang sunyi itu, tidak ada yang mengganggu ritual pengamatanmu. Kamu duduk di bawah apel yang terkenal itu. Hari itu sejuk. Kamu tidak sedang menunggu penemuan, kamu hanya melamun, melihat cabang-cabang yang melambai di tiup angin. Tiba-tiba, apel itu jatuh. Kamu tidak langsung berteriak Eureka asteris. Tidak ada drama. Sebaliknya, kamu merasakan kilatan kognitif yang tenang. Sebuah pemikiran yang sangat jelas menyambar, jika gaya yang menarik apel ke tanah ini adalah gaya yang sama, mengapa gaya ini hanya berlaku di bumi? Mengapa gaya ini tidak menjangkau hingga ke bulan? Disitulah kejeniusanmu beraksi. Kamu tidak lagi melihat kejatuhan itu sebagai peristiwa yang terisolasi. Kamu membayangkan garis tak terlihat yang merentang dari apel, melalui udara, hingga ke bulan, dan bahkan hingga matahari dan planet-planet lain. Dalam beberapa menit, hukum-hukum gerak, inersia, F sama dengan ma, dan aksi reaksi, menghubungkan titik-titik itu. Gerakan roket, orbit planet, dan apel yang jatuh semuanya diatur oleh satu prinsip universal. Kamu merasakan denyutan energi yang luar biasa, seolah-olah kamu telah menyelaraskan pikiranmu dengan denyutan jantung kosmos itu sendiri. Dunia yang kamu rasakan begitu dingin dan keras di masa kecil, kini terungkap sebagai sistem yang sangat indah dan terstruktur. Dengarkan, ada bunyi derit yang halus, ketukan kayu yang presisi, dan desisan tali rami yang bergesekan. Kamu sedang berada di bengkel kecil yang penuh dengan serbuk kayu, aroma minyak dan lem yang menusuk hidung. Ini adalah Grantham, awal masa remajamu, dan kamu tidak sedang bermain, kamu sedang membangun ulang dunia. Di tanganmu, kamu memegang pahat kecil, mengukir gigi-gigi roda kayu yang sangat kecil, bekerja dengan konsentrasi yang membuat waktu terasa berhenti. Kamu tidak menerima sesuatu begitu saja. Jika jam di rumah kakek nenekmu hanya menunjukkan waktu, kamu ingin tahu bagaimana ia melakukannya. Kamu harus membongkar, mengukur, dan mereplikasi. Kamu merasakan tekstur kayu lime yang lembut di bawah jari-jarimu, memikirkan bagaimana setiap potongan harus tepat agar mekanisme itu berfungsi. Kegagalan bukanlah pilihan. Ada urgensi yang sunyi dalam dirimu, dorongan yang lebih kuat daripada rasa lapar. Kamu harus mengubah ide menjadi bentuk nyata.
Lihatlah di sekelilingmu. Di pojok, ada model kincir angin miniaturnya. Kamu tidak hanya membuatnya sebagai mainan, kamu merancang mekanisme di dalamnya sehingga ketika ia menangkap embusan angin, ia benar-benar dapat menggerakkan sebuah roda penggiling kecil. Kamu mengamati arah angin, mencatatnya dalam benakmu, bagaimana kekuatan tak terlihat ini bisa diikat dan dimanfaatkan. Kamu menyadari bahwa kegembiraan sejati terletak pada prediksi, mengetahui bahwa jika kamu mengatur roda gigi seperti ini, hasilnya pasti akan seperti itu. Ini memberikanmu kontrol di dunia yang terasa sangat tidak terkontrol. Tepat di sebelah kincir angin itu, kamu melihat jam air yang kamu buat. Kamu bosan dengan ketidakakuratan jam mekanik. Jadi, kamu merancang wadah berongga di mana air menetes pada kecepatan yang dihitung, menggerakkan pelampung yang menunjukkan waktu. Keakuratannya, presisinya, jauh melampaui apa yang dimiliki orang-orang di sekitarmu. Setiap tetes air adalah langkah waktu yang terukur, sebuah kesaksian bahwa alam dapat dipahami dan diatur. Tetapi obsesimu tidak terbatas pada bumi. Pada malam hari, kamu duduk di ambang jendela loteng, hawa dingin menempel di kulitmu. Kamu tidak hanya melihat bintang, kamu memetakannya. Kamu mengambil beberapa lentera dan cermin, mencoba menciptakan pemandangan bintang yang akurat di dalam ruanganmu. Kamu ingin membawa tatanan langit yang jauh dan misterius itu, dan mereduksinya menjadi replika yang dapat kamu pelajari dari dekat. Ingat, ini adalah abad ke-17. Dunia masih berdebat tentang orbit dan benda-benda jatuh. Orang masih percaya pada astrologi dan keajaiban. Namun kamu, seorang remaja yang pendiam, menggunakan tangan dan akalmu untuk menunjukkan bahwa alam semesta hanyalah mesin raksasa. Mesin yang bisa dipahami jika kamu cukup teliti untuk membuat replika kecilnya. Kamu merasakan kepuasan yang dalam saat roda kayu itu berputar tanpa celah. Bunyi derit tok yang ritmis dari jam air yang kamu buat adalah musik di telingamu. Ini adalah bukti nyata bahwa keteraturan ada, bahkan jika kamu harus menciptakannya sendiri. Semua pengalaman ini, setiap jam kayu yang kamu ukir, setiap diagram bayangan yang kamu gambar, membangun fondasi dalam dirimu. Itu mengajarkanmu bahwa prinsip-prinsip yang mengatur alam semesta adalah mekanis dan dapat diakses. Kamu belajar untuk mengandalkan observasi, pengukuran, dan logika, bukan otoritas atau kepercayaan buta. Ketika kamu kembali ke Woolsthorpe bertahun-tahun kemudian, pengalaman ini telah mengubahmu. Kamu tidak hanya melihat apel jatuh, kamu melihat mekanisme universal yang besar, dan kamu sudah terbiasa dengan bahasa roda gigi, kecepatan, dan sebab akibat. Kamu sudah terlatih untuk melihat dunia sebagai teka-teki yang harus dipecahkan, dimulai dengan roda-roda kayu sederhana yang kamu ukir sendiri. Tidak ada yang lebih kuat daripada tangan yang terlatih dan pikiran yang gigih. Kamu bisa mencium bau dingin dan bersih dari malam yang tanpa awan. Kamu berbaring di padang rumput yang beku di Woolsthorpe, jauh dari cahaya lilin yang langka di dalam rumah. Suara satu-satunya adalah desahan angin yang melintasi dataran, membawa serta bau rumput mati dan kelembapan tanah. Saat kamu mendongak, kamu tidak melihat langit. Kamu melihat jurang yang tak terbatas, dihiasi ribuan titik berlian yang dingin. Setiap titik itu adalah sebuah teka-teki, dan setiap hembusan nafasmu adalah sebuah pertanyaan yang tidak terucapkan. Kamu merasakan betapa kecilnya dirimu di bawah kubah kegelapan ini. Dunia pada saat itu masih terombang-ambing antara dogma kuno dan ilmu pengetahuan yang baru lahir. Orang-orang melihat komet dan menganggapnya sebagai pertanda. Mereka melihat planet bergerak dan mengira itu adalah keajaiban ilahi. Tapi kamu, dengan pandanganmu yang tajam, melihat gerakan yang teratur dan rapi. Kamu melihat Mars, Venus, dan Jupiter bergerak lambat, namun pasti, di sepanjang jalur mereka. Pertanyaannya bukanlah siapa yang menggerakkan mereka, tetapi apa yang menggerakkan mereka. Mengapa mereka tidak menyimpang dari jalurnya? Mengapa mereka tidak jatuh, seperti batu yang dilempar ke udara? Kamu mengambil dua batu kecil dan memutarnya dengan tali, meniru bulan yang mengorbit bumi. Kamu merasakan tarikan pada tali itu, ketegangan yang membuat batu itu tidak terbang lepas. Kamu tahu bahwa di luar sana, di ruang hampa yang luas, pasti ada sesuatu yang berperan sebagai tali kosmik, menahan bola-bola raksasa itu dalam cengkeramannya.
Pikiranmu mulai balapan. Jika bumi berputar, mengapa kita tidak terlempar ke angkasa? Jika planet-planet bergerak dalam orbit elips, apa yang menentukan bentuk orbit itu? Ini bukan lagi pengamatan, ini adalah pertarungan mental untuk menemukan prinsip yang mendasari tatanan. Kamu membiarkan kedinginan malam itu menusukmu, berharap kejernihan kosmos dapat meresap ke dalam tulangmu. Saat kamu menatap ke langit, kamu memikirkan air pasang yang naik dan turun, gelombang yang mengikuti irama bulan. Ada hubungan yang jelas, sebuah korespondensi antara langit dan lautan, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana tepatnya kekuatan itu ditransmisikan melintasi kekosongan. Kamu merasa terisolasi, seolah-olah kamu adalah satu-satunya orang yang menyadari ketidaklogisan ini. Kamu adalah saksi bisu tarian besar alam semesta, dan kamu tahu bahwa kuncinya ada di sana, tersembunyi dalam pola yang terlihat jelas, tetapi tidak pernah ditanyakan. Kamu menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya, dan uap itu menghilang dengan cepat ke udara dingin. Rasanya seolah-olah kamu sedang berdiri di jurang pemisah antara masa lalu yang penuh tahayul dan masa depan yang diterangi oleh nalar. Saat itulah kamu mulai merumuskan kebutuhan akan bahasa baru, matematika yang mampu menggambarkan gerakan ini. Kamu harus menciptakan alat untuk mengukur dan memprediksi tarikan tak terlihat yang menahan bintang-bintang dan air pasang. Kekuatan malam yang tak terhingga ini tidak menakutkanmu, ia memanggilmu. Kamu menyadari bahwa tugasmu bukanlah untuk menerima keajaiban alam, tetapi untuk mereduksinya menjadi rumus yang elegan. Kejeniusanmu bukanlah anugerah, itu adalah hasil dari pandangan yang gigih di malam-malam yang dingin. Menolak untuk menerima bahwa sesuatu hanya terjadi tanpa alasan yang jelas. Langit memberimu masalah, dan kamu akan memberikan jawabannya, bahkan jika kamu harus menciptakan matematika untuk melakukannya. Kamu merasakan dinginnya batu-batu jalanan yang basah meresap melalui sol sepatumu yang tipis. Udara Cambridge di tahun 1661 dipenuhi bau lumpur, kayu basah, dan aroma masakan dari dapur besar. Kamu berdiri di hadapan gerbang megah Trinity College, dan kamu merasakan perpaduan antara kegembiraan yang takut-takut dan kerendahan hati yang tajam. Kamu masuk ke dalam, bukan sebagai siswa kaya yang berhak, tetapi sebagai Caesar Asteris. Rasakan jubah kasar di bahumu. Status ini berarti kamu harus melayani siswa-siswa yang lebih kaya, membersihkan kamar mereka, menunggu di meja makan, sebagai ganti biaya kuliahmu yang kecil. Di lorong-lorong berdebu dan di ruang makan yang bising, kamu adalah bayangan. Kamu mendengar obrolan sombong dan tawa riang mereka, tetapi kamu tidak pernah bergabung. Kerahasiaanmu, kebiasaanmu untuk mengamati daripada berpartisipasi, kini semakin tajam. Kamu melihat sekilas pandangan meremehkan yang dilemparkan kepadamu, tetapi kamu menggunakan penghinaan itu sebagai bahan bakar. Saat kamu berdiri di belakang kursi mereka, kamu tidak hanya melihat piring kotor. Kamu melihat orang-orang yang sibuk dengan hierarki sosial, dengan politik, dengan teologi kuno. Sementara mereka berdebat tentang Aristoteles dan mistisisme, pikiranmu sudah jauh melampaui. Di ruang kuliah, kamu merasakan kantuk yang membosankan saat para pengajar mengulangi ajaran kuno. Kamu tidak tertarik pada dogma yang tidak bisa dibuktikan. Kamu merasa gelisah di bangku kayu yang keras itu. Kamu ingin tahu bagaimana, bukan hanya apa yang diperintahkan. Kamu mulai menyelinap ke perpustakaan. Sentuhlah kulit tebal buku-buku yang berharga. Kamu membaca Euclid, menggali geometri yang kaku dan logis. Kemudian, kamu menemukan Kepler dan Galileo, suara-suara modern yang berani mengatakan bahwa planet bergerak dalam orbit yang dapat dihitung. Kamu merasakan kesemutan antisipasi, seolah-olah kamu menemukan harta karun yang tidak dihargai orang lain. Kamu meraih buku-buku Descartes, filsafatnya, yang mencoba menjelaskan alam semesta sebagai mesin yang bekerja melalui hukum mekanis, sangat menarik bagimu. Kamu tidak hanya membaca, kamu menganalisis setiap argumen, mencari celah, dan mencoba memperbaikinya. Di kamar asramamu yang sempit, dengan bau lilin dan tinta yang kuat, kamu mulai menuliskan pemikiranmu dalam buku catatanmu yang terkenal, Questions Quaedam Philosophicae, beberapa pertanyaan filosofis. Sentuh halaman kasar kertas itu. Di sini, kamu menuliskan setiap pertanyaan yang muncul di benakmu, mulai dari sifat cahaya hingga kecepatan gerak.
Kamu tidak akan pernah menerima jawaban yang tidak memuaskan. Kamu mengalihkan fokusmu dari studi wajib ke matematika yang lebih maju, yang saat itu hampir tidak diajarkan. Kamu menemukan buku-buku tentang aljabar, dan tiba-tiba, bahasa alam semesta terbuka. Semua pengamatanmu tentang kincir angin dan bintang-bintang sekarang bisa diubah menjadi persamaan. Kamu menyadari bahwa kunci untuk memahami gerakan planet, kejatuhan benda, dan dinamika air pasang adalah bahasa baru, sebuah alat untuk menangani perubahan. Kamu mulai mengembangkan konsep yang sekarang kita sebut kalkulus, sebuah metode untuk menghitung perubahan seketika. Kamu kembali ke kamar asrama, mengabaikan layananmu, mengabaikan teman-temanmu. Kamu merasakan dinginnya malam di Cambridge, tetapi di dalam kepalamu, ada api. Kamu tidak hanya belajar, kamu menciptakan kembali alat yang akan digunakan seluruh umat manusia untuk memahami realitas. Di antara tugas-tugasmu sebagai Caesar yang rendah hati, kamu sedang membangun fondasi bagi revolusi ilmiah terbesar dalam sejarah. Tidak ada yang tahu betapa besarnya gejolak yang sedang terjadi di benak seorang pemuda pendiam di balik pintu kayu itu. Sentuhan pertama yang kamu rasakan adalah lapisan debu halus di ujung jarimu, yang menempel pada kertas perkamen tua. Kamu menghirup aroma unik kertas yang menguning dan tinta yang memudar, bau pengetahuan kuno yang terperangkap dalam waktu. Cahaya lilin yang berkedip-kedip adalah satu-satunya sumber peneranganmu, membuat bayanganmu menari-nari seperti hantu di dinding College Library yang dingin. Ini adalah malam-malam di Cambridge, tempat kamu melarikan diri dari peranmu sebagai Caesar yang melayani. Kamu tahu bahwa untuk memahami dunia, kamu tidak bisa hanya mendengarkan apa yang diajarkan, kamu harus mencarinya sendiri. Kamu membuka halaman-halaman tebal, matamu berfokus tajam. Bukan teologi atau filsafat tradisional yang kamu kejar, melainkan mesin-mesin intelektual yang dibuat oleh pikiran-pikiran yang berani. Kamu menemukan karya-karya yang menentang pandangan Aristoteles yang telah berkuasa selama 2000 tahun. Kamu membaca Kepler, dan tiba-tiba, orbit yang dulunya dianggap sempurna dan melingkar, kini terungkap sebagai elips. Rasakan getaran kejutan itu. Kamu menyadari bahwa keindahan alam semesta terletak pada penyimpangan, bukan pada kesempurnaan yang dipaksakan. Ini membutuhkan matematika, bukan sekadar kepercayaan. Kamu menggeser ke buku-buku Vieta dan Wallis tentang aljabar, dan kamu merasakan kekecewaan. Meskipun mereka cemerlang, alat-alat matematika yang ada saat itu tidak memadai. Mereka hanya bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi, bukan bagaimana sesuatu berubah atau seberapa cepat perubahan itu terjadi. Pikirkan tentang gerakan. Sebuah bola yang dilempar melengkung. Air pasang bergerak naik. Planet berakselerasi saat mendekati matahari. Semua ini adalah gerakan, perubahan instan. Bagaimana kamu mengukur kecepatan dan lintasan pada momen yang tepat, bukan hanya rata-rata dari seluruh perjalanan. Kamu kembali ke bukumu yang lusuh, Questions Asteris. Kamu mulai mencoret-coret persamaan di tepiannya, menggunakan pena bulu. Kamu membiarkan pikiranmu menjelajahi ide-ide tentang kuantitas yang dapat mengalir, yang dapat berubah tak terbatas. Kamu harus menemukan cara untuk menghitung apa yang disebut fluksion, atau laju perubahan. Kamu merasakan tekanan kepala yang sakit karena kurang tidur, dan ketegangan di punggungmu karena membungkuk di atas meja. Lilin itu meleleh, dan kamu tidak memperhatikannya. Selama berminggu-minggu, malam-malammu dihabiskan untuk pergumulan yang hening ini. Kamu menciptakan kalkulus, bukan sebagai latihan akademik, tetapi sebagai alat yang sangat diperlukan untuk memecahkan misteri alam semesta. Tiba-tiba, kamu menemukan jawabannya. Kamu dapat menggunakan luas di bawah kurva untuk menentukan total perubahan, sebuah prinsip yang sekarang dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Kamu melihat hubungan timbal balik antara diferensiasi, menghitung laju perubahan, dan integrasi, menghitung total akumulasi. Ini lebih dari sekadar matematika. Ini adalah bahasa yang baru, bahasa yang dapat menggambarkan setiap gerakan, setiap percepatan, setiap kurva. Sekarang, kamu memiliki kunci untuk menafsirkan tarian bintang-bintang dan air pasang. Saat fajar mulai menyusup melalui jendela perpustakaan, mewarnai debu yang melayang di udara dengan warna abu-abu kemasan, kamu merasakan kelelahan yang memuaskan. Solitude, kedinginan,
dan kelaparan intelektual telah menghasilkan sesuatu yang monumental. Kamu menyadari bahwa pemikiran manusia, ketika dipaksa ke batas terluarnya, dapat menciptakan alat untuk mengukur bahkan yang tak terukur. Kamu tidak hanya membaca sejarah, kamu sedang menulis ulang manual untuk realitas itu sendiri. Kamu bisa mendengar panik sebelum kamu melihatnya. Suara derap sepatu kuda di jalan berbatu Cambridge menjadi lebih cepat, lebih histeris. Bau kotoran dan keringat bercampur dengan bau obat-obatan herbal yang sia-sia. Tahun itu adalah 1665, dan bayangan tak terlihat yang paling ditakuti, wabah besar, telah mencapai London dan kini merayap mendekati gerbang universitas. Kamu melihat wajah-wajah ketakutan, para sarjana yang sombong dan mahasiswa yang riang kini sama-sama pucat, bergegas mengemasi buku dan jubah mereka. Universitas, pusat pengetahuan dan keamanan, tiba-tiba menjadi sarang potensial bagi kematian yang tak terhindarkan. Kamu merasakan dorongan kolektif untuk melarikan diri, naluri bertahan hidup yang primal. Sentuh permukaan batu dingin di koridor Trinity College. Disinilah kamu menghabiskan malam-malammu, menggali matematika. Tapi sekarang, segalanya runtuh. Semua yang rasional dan teratur digantikan oleh ketakutan yang irasional dan cepat. Rektor memerintahkan penutupan, kelas dibatalkan, perpustakaan ditutup. Semua orang berhamburan, kembali ke pedesaan, mencari perlindungan di isolasi. Mereka mencari keamanan. Kamu melihat kekacauan ini, dan bukannya panik, kamu merasakan peluang. Di tengah kekacauan, kamu mengemas barang-barangmu dengan ketenangan yang aneh. Bukan karena kamu berani, tetapi karena pikiranmu sudah terbiasa dengan isolasi. Kemanusiaan telah gagal memberimu kenyamanan, sekarang, isolasi kembali memberimu kebebasan. Kamu naik ke kereta, bau jerami menusuk hidungmu. Kamu meninggalkan Cambridge, dengan semua sumber dayanya, untuk kembali ke tempat kamu memulai, Woolsthorpe Manor. Tempat ini dulunya adalah tempat pengasingan masa kecilmu, tetapi kini kamu melihatnya sebagai benteng. Kamu menyentuh buku catatanmu yang terikat kulit. Di dalamnya, ada semua pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana mengukur perubahan? Bagaimana planet bergerak? Mengapa cahaya terbagi menjadi warna? Disinilah, di tengah padang rumput yang sunyi, kamu akan menemukan waktu yang tidak terbatas untuk memecahkan misteri ini. Saat kamu tiba di rumah, kamu menghirup udara pedesaan yang bersih, kontras yang tajam dengan udara kota yang berat. Di luar sana, orang-orang meninggal karena penyakit yang tidak mereka mengerti. Disinilah, kamu akan fokus pada hukum-hukum yang tidak pernah berubah, pada prinsip-prinsip yang kebal terhadap penyakit dan kepanikan. Ini adalah Annus Mirabilis atau Tahun Keajaiban, tahun 1666, meskipun dunia sedang hancur. Bagi kebanyakan orang, itu adalah tahun ketakutan dan kematian. Bagi dirimu, itu adalah masa kebebasan dan fokus yang luar biasa. Kamu memulai ritualmu, observasi, kalkulasi, dan eksperimen. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menuntut, hanya kamu, pena, dan semesta yang menunggu untuk diuraikan. Momen pencerahan itu datang, seperti yang kita bicarakan, saat kamu melihat apel jatuh. Tetapi dampak kejatuhan itu diperkuat 1000 kali lipat oleh isolasi ini. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada siapapun, kamu hanya perlu membuktikan kepada dirimu sendiri. Saat kamu duduk di sana, menyadari hubungan universal antara apel dan bulan, kamu merasakan momen paling tenang dan paling dramatis dalam hidupmu. Wabah telah menutup dunia sosial, tetapi telah membuka portal ke alam semesta yang kamu ciptakan. Kamu menyadari bahwa terkadang, di tengah krisis dan isolasi total, pikiran manusia mencapai kejernihan tertingginya. Ketakutan dari dunia luar hanya mendorongmu lebih dalam ke dalam tatanan batin yang sempurna. Rasakan dinginnya gagang pintu kuningan di Woolsthorpe Manor saat kamu menutupnya di belakangmu. Bunyi klik yang dalam itu terasa final. Kamu sendirian. Keheningan yang menyelimuti pedesaan Lincolnshire kini terasa nyata, sebuah selimut tebal yang memisahkanmu dari kepanikan dan kematian di kota. Ini adalah tahun 1666, dan dunia telah terhenti. Aroma jerami kering dan kelembaban rumah tua yang familiar menyambutmu. Kamu bergerak dengan tujuan, tanpa ragu. Kamar loteng,
Tempat kamu sering melarikan diri saat kecil, kini menjadi laboratorium dan ruang kerja pribadimu. Kamu menyalakan lilin, dan cahaya yang hangat menari-nari di atas tumpukan buku catatan dan perkakas kecil. Kamu mulai bekerja dengan fokus yang tidak mungkin kamu dapatkan di tengah keramaian universitas. Di luar, tidak ada derap kaki, tidak ada suara kereta, tidak ada yang menuntut perhatianmu. Hanya keheningan yang mengundang pemikiran mendalam. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam mencoba memecahkan misteri optik. Kamu mengambil prisma kaca yang kamu bawa dari Cambridge. Rasakan permukaan kaca yang dingin di telapak tanganmu. Kamu menutup jendela, membuat lubang kecil di daun penutup, membiarkan seberkas cahaya matahari yang tipis menembus kegelapan ruangan. Saat cahaya putih itu mengenai prisma, lihatlah keajaiban itu. Cahaya tidak hanya dibengkokkan, ia terurai menjadi spektrum warna yang menakjubkan, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dunia percaya bahwa warna adalah modifikasi dari cahaya, tetapi kamu menyadari sebaliknya, warna sudah ada di dalam cahaya putih. Kamu melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Kamu mengukur sudut pembiasan setiap warna, mencatatnya dengan kalkulus yang kamu ciptakan sendiri. Kamu ingin memastikan tidak ada ilusi. Kamu bahkan menciptakan eksperimen lain, menggunakan lensa untuk menyatukan kembali spektrum warna menjadi cahaya putih lagi. Keheningan di Woolsthorpe memungkinkan presisi absolut yang kamu butuhkan. Di tengah semua itu, pikiranmu kembali ke langit yang kamu amati selama masa remajamu. Kamu berjalan keluar, menuju kebun yang sunyi. Kamu melihat ke atas, ke bulan, dan kemudian ke apel yang jatuh. Dalam keheningan yang sempurna itu, semua benang yang kamu tarik di Cambridge, kalkulus, mekanika, pengamatan planet, bersatu. Kamu mengambil data tentang orbit bulan, jaraknya, dan membandingkannya dengan laju jatuhnya apel. Kamu mulai menghitung di buku catatanmu, tanganmu bergerak cepat. Angka-angka itu mulai berbaris, dan kamu merasakan debaran di dadamu saat kamu melihatnya. Gaya tarik ini, gravitasi, berkurang dengan kuadrat terbalik jarak. Sebuah hukum universal, keheningan Woolsthorpe, yang dulunya adalah tempat kesepian, kini menjadi tempat kelahiran fisika modern. Tanpa isolasi paksa dari wabah, tanpa waktu tanpa batas ini, mungkin kejeniusanmu tidak akan pernah mencapai kematangan. Saat matahari terbenam, mewarnai langit dengan spektrum yang baru saja kamu bedah, kamu merasakan kepuasan yang mendalam. Kamu telah menemukan bahasa alam semesta, dan ironisnya, kamu menemukannya saat dunia manusia sedang diam dan ketakutan. Kamu menyadari bahwa isolasi bukanlah kehampaan, tetapi wadah yang membiarkan pikiran yang fokus menciptakan tatanan abadi dari kekacauan sementara. Kamu duduk di bawah naungan pohon apel tua di Woolsthorpe, dan kamu merasakan sedikit kehangatan dari sinar matahari musim panas tahun 1666. Kamu menghirup aroma manis apel yang matang bercampur dengan bau rumput yang baru dipotong. Keheningan itu begitu dalam sehingga kamu bisa mendengar dengungan lebah di dekatmu. Pikiranmu sibuk dengan perhitungan, tanganmu kotor oleh tinta, jarimu kaku karena memegang pena bulu selama berjam-jam, mencoba menerapkan kalkulus barumu pada masalah-masalah kosmik. Kamu sedang bergulat dengan orbit bulan, dengan data yang tidak akurat yang kamu miliki, mencoba memahami mengapa satelit bumi itu tidak terbang keluar ke angkasa. Kamu mendongak, matamu terpejam sesaat melawan cahaya. Kamu melihat cabang-cabang yang syarat buah, berayun lembut ditiup angin. Lalu, kamu mendengar sebuah suara. Asteris tut, bunyi yang sederhana, tumpul, dan tidak dramatis. Kamu menoleh ke bawah. Sebuah apel, merah dan matang, telah jatuh ke tanah tepat di samping kakimu. Ini adalah momen. Jutaan orang telah melihat apel jatuh. Itu adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Tapi bagimu, itu bukan lagi sekadar apel yang jatuh. Itu adalah pertanyaan universal yang berwujud nyata. Kamu mengambil apel itu, rasakan beratnya di tanganmu. Kamu berpikir, apel ini bergerak lurus ke bawah. Mengapa? Jawabannya jelas, ada gaya tarik dari bumi. Lalu, kamu menyadari kengerian logika yang tak terhindarkan. Jika apel itu tertarik ke bumi, dan bumi berada dalam ruang hampa, bukankah bulan juga harus tertarik ke bumi?
Jika gaya yang menarik apel dan gaya yang menahan bulan itu sama, maka hukum yang mengatur gerak di Woolsthorpe sama dengan hukum yang mengatur tarian kosmik. Tidak ada lagi pemisahan antara fisika langit dan fisika bumi. Alam semesta adalah satu, diatur oleh satu prinsip. Kamu merasakan lonjakan adrenalin yang tiba-tiba. Jantungmu berdebar, bukan karena takut, melainkan karena pencerahan. Ini adalah momen eureka yang hening dan internal. Tiba-tiba, kamu teringat akan hukum Kepler tentang orbit planet. Kamu telah memiliki kalkulus, alat untuk mengukur perubahan. Kini, kamu memiliki prinsipnya, semua benda yang memiliki massa saling menarik dengan gaya yang sebanding dengan massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Kamu bangkit dari tempat dudukmu, dan kamu mulai berjalan mondar-mandir di kebun. Energi memenuhi dirimu. 3 hukum gerakmu, yang kamu formulasikan dari studi mekanis masa mudamu, sekarang memiliki fondasi yang kuat. 1. Inersia. Benda akan tetap diam atau bergerak kecuali ada gaya yang bekerja padanya. 2. Gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. 3. Setiap aksi memiliki reaksi yang berlawanan dan setara. Dan di atas segalanya, hukum gravitasi universal. Gaya yang sama yang membuat apel ini jatuh, membuat planet-planet berputar, mengatur air pasang, dan menahan galaksi. Kamu melihat apel yang jatuh itu sekali lagi. Kamu menyadari bahwa pemandangan yang paling sederhana dapat membuka misteri terbesar. Ini bukan tentang apel, ini tentang keberanian untuk melihat fenomena biasa dengan mata yang tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dalam kejatuhan yang sederhana, kamu telah menemukan tatanan di seluruh kosmos. Kekuatan pikiranmu telah menyatukan langit dan bumi. Kamu berdiri di tengah kebun yang hening, jari-jarimu masih terasa dingin dari kalkulasi yang kamu tulis. Sekarang, kamu tidak hanya melihat apel di tanah, kamu melihat benang tak terlihat yang menghubungkan benda itu dengan langit di atasmu. Pikirkan ini, sebelum momen ini, orang-orang melihat bulan sebagai sesuatu yang suci, benda angkasa yang sempurna dan tidak dapat diubah, tunduk pada hukum yang berbeda dari debu dan batu di bumi. Tetapi kini, kamu tahu mereka salah. Kamu mulai membayangkan sebuah eksperimen mental. Kamu melemparkan batu sekuat tenaga. Ia jatuh dalam busur melengkung. Kamu membayangkan melemparnya dari gunung tertinggi, memberinya kecepatan yang sangat besar. Ia akan jatuh lebih jauh sebelum akhirnya menghantam tanah. Sekarang, bayangkan melemparnya dengan kecepatan yang begitu tinggi sehingga, saat ia jatuh, kelengkungan bumi menjauh darinya dengan laju yang sama. Sentuh udara di depanmu, melukiskan busur yang sempurna. Batu itu tidak akan pernah menghantam tanah. Itu akan mengorbit. Ini adalah bulan. Bulan hanyalah sebuah batu yang bergerak sangat cepat, terus-menerus, jatuh, ke bumi. Tetapi kecepatan tangensialnya sangat besar sehingga ia terus meleset. Kamu telah menyatukan kejatuhan sederhana di kebun dengan tarian megah kosmos. Kamu kembali ke mejamu, ke buku catatanmu yang penuh dengan formula. Kamu harus membuktikan hubungan itu secara matematis. Kamu mengambil data radius bumi, perkiraan massa, dan periode orbit bulan. Kamu memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan kuadrat terbalik yang baru kamu temukan. Kamu menghitung dengan ketelitian yang obsesif, jarimu menekan pena bulu dengan keras. Bau tinta baru bercampur dengan kegembiraan mental. Kamu harus mendapatkan hasilnya. Jika perhitunganmu benar, maka percepatan gravitasi di bumi harus sesuai dengan percepatan yang diperlukan untuk menahan bulan di orbitnya, berkurang berdasarkan jarak yang kuadrat. Tiba-tiba, kamu berhenti. Ada ketidaksesuaian kecil. Angka-angka itu sedikit melenceng. Kekecewaan menyapu dirimu, tetapi kamu tidak menyerah. Kamu menyadari bahwa data ukuran bumi yang kamu gunakan, yang diambil dari para pelaut lama, tidak akurat. Kamu menyimpan perhitunganmu untuk sementara, menyadari bahwa penemuan sebesar ini membutuhkan fondasi yang sempurna. Kamu harus menunggu data yang lebih akurat. Rasa frustrasi itu terasa seperti ketegangan yang kamu rasakan ketika kamu masih kecil, saat roda kayu kincir anginmu tidak mau berputar dengan benar. Namun, meskipun angkanya belum sempurna, prinsipnya sudah jelas dan tak tergoyahkan, gravitasi adalah universal. Kamu melihat keluar jendela. Dunia di Woolsthorpe terasa lebih damai, lebih logis.
Semua yang bergerak, dari tetesan embun hingga bintang yang jauh, kini tunduk pada logika tunggal yang dapat dihitung. Kamu menyadari bahwa kamu telah meletakkan benang tak terlihat yang menghubungkan setiap partikel di alam semesta. Ini adalah fondasi bagi semua ilmu pengetahuan yang akan datang. Perasaan kesendirianmu di tengah wabah telah menghasilkan pencerahan yang menyatukan langit dan bumi. Rasa hausmu akan kebenaran telah menaklukkan kekacauan kosmik, mengubahnya menjadi keteraturan yang indah. Dengarkan suara yang tajam dan berirama, screech, screech, screech Asteris. Itulah suara pena bulu yang digoreskan dengan cepat di atas kertas perkamen, satu-satunya suara yang memecah keheningan di kamar loteng Woolsthorpe. Udara di sekitarmu berbau tinta dan lilin yang telah dibakar hingga habis. Kamu tidak hanya menulis, kamu sedang mengukir fondasi baru untuk realitas. Setelah pencerahanmu di bawah pohon apel, kamu kembali ke dalam, dipenuhi energi yang tak terbendung. Kamu harus menerjemahkan ide universal itu ke dalam bahasa yang tak terbantahkan. Sentuh kertas yang tebal itu. Kamu menuliskan hukum gerak yang pertama. Asteris lex prima, corpus omne perseverer in statusu. Setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya, baik diam maupun bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang memaksanya mengubah keadaan itu. Hukum inersia. Kamu telah mengangkat inersia dari konsep filosofis menjadi pernyataan matematis yang eksplisit. Kamu membuat gerakan menjadi dasar, bukan pengecualian. Kamu beralih ke hukum gerak kedua. Ini adalah jantung dari semua dinamika. Kamu merasakan kekuatannya saat kamu menuliskannya. Mutatio motus proportionalis est vi motrici impressae. Perubahan momentum sebanding dengan gaya yang diterapkan dan terjadi dalam arah garis lurus di mana gaya itu diterapkan. Atau, seperti yang kita kenal sekarang, Asteris F sama dengan Ma Asteris. Kamu telah memberikan cara kepada dunia untuk menghitung apapun, dari seberapa cepat meriam harus ditembakkan hingga bagaimana sebuah kincir angin harus dibangun. Dan kemudian, hukum ketiga. Asteris actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem. Untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang sama dan berlawanan. Rasakan ketegasan pernyataan ini. Ini adalah jaminan bahwa alam semesta adalah sistem yang seimbang dan dapat diprediksi. Tetapi hukum-hukum ini, sekuat apapun, tidak memiliki makna tanpa hukum gravitasi universal. Kamu mulai merumuskan bagaimana massa saling menarik. Kamu merangkai kata-kata dan persamaan yang menghubungkan massa benda dengan jaraknya, menggunakan kalkulus yang kamu temukan untuk membuktikan hubungan kuadrat terbalik. Saat kamu menulis, kamu merasakan perjuangan untuk menemukan kata-kata Latin yang paling tepat dan minimalis. Kamu tidak ingin puisi, kamu menginginkan presisi yang dingin dan tak terhindarkan. Kamu sedang menciptakan standar untuk semua ilmu pengetahuan di masa depan. Saat kamu menyelesaikan rangkaian formula tersebut, kamu mundur sedikit, merasakan bau tajam tinta basah. Dalam beberapa halaman ini, kamu telah memecahkan masalah orbit, pasang surut air laut, dan lintasan proyektil, semuanya masalah yang selama ini hanya bisa dijelaskan secara mistis. Kamu menyadari bahwa kejeniusan bukanlah hanya melihat sesuatu yang baru, melainkan menciptakan bahasa yang dengannya semua orang dapat melihatnya. Kalkulus adalah alatnya, dan hukum gerak adalah manualnya. Kamu melihat keluar jendela yang berdebu. Dunia masih berada dalam ketakutan wabah, tetapi di dalam ruangan ini, kamu telah menyelesaikan kekacauan kosmik, mengubahnya menjadi sistem yang dapat diprediksi. Kamu telah memberikan kepada umat manusia kemampuan untuk memproyeksikan diri mereka melintasi ruang dan waktu, hanya dengan goresan pena bulu dan kekuatan logika yang tak tertandingi. Inilah saat di mana pemikiran manusia mencapai keagungan yang abadi. Kamu mencondongkan tubuhmu di atas buku catatan. Tinta yang kamu gunakan masih basah, mengkilap di bawah cahaya lilin yang berkelip. Kamu merasakan kelelahan yang menyenangkan, kelelahan dari pikiran yang bekerja melampaui batasnya. Fokusmu adalah pada sesuatu yang tidak dapat dilihat siapapun pada masamu, perubahan instan. Dunia lama hanya bisa mengukur rata-rata. Mereka bisa mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan kapal untuk menempuh jarak tertentu. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan seberapa cepat kapal itu berakselerasi pada momen yang tepat ketika layar dikembangkan,
atau bagaimana kurva lintasan meriam berubah di setiap milidetik. Gerakan adalah misteri yang selalu berubah. Kamu telah menciptakan solusi, metode Fluxions. Sentuh simbol-simbol aneh yang kamu tulis. Titik-titik kecil di atas variabel menunjukkan laju perubahannya. Ini adalah bahasa yang memungkinkanmu untuk membekukan waktu, untuk mengukur perubahan yang nyaris tidak ada. Kamu melihat kembali ke salah satu perhitunganmu. Kamu mencoba menghitung gaya tarik antara bumi dan bulan. Kamu tahu jaraknya, kamu tahu masa perkiraan, tetapi kamu membutuhkan matematika yang tepat untuk menganalisis jalur melengkung yang diambil bulan. Ini adalah gerakan yang terus-menerus berubah. Kamu menggunakan Fluxionsmu, menerapkan diferensiasi untuk menemukan gradien kurva pada setiap titik, yang memberimu laju perubahan percepatan. Kemudian, kamu menggunakan integrasi untuk menjumlahkan semua perubahan kecil itu, memprediksi total perjalanan. Kamu merasakan aliran pikiranmu, seolah-olah kamu sedang mengayunkan palu yang sangat kuat. Kalkulus memberimu kekuatan untuk membedah dinamika alam semesta. Ini adalah kunci yang membuka setiap pintu yang tertutup di mekanika. Sebelum ini, fisika adalah spekulasi. Sekarang, itu adalah perhitungan yang tak terbantahkan. Dengan hukum gerak dan Fluxions, kamu dapat memprediksi pasang surut air laut dengan presisi luar biasa. Kamu dapat memprediksi kapan komet akan kembali. Kamu dapat menghitung dengan tepat mengapa orbit planet berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna. Kamu menyadari bahwa kontribusi terbesarmu bukanlah gravitasi itu sendiri, ide tentang tarikan sudah melayang di antara para ilmuwan. Kontribusi terbesarmu adalah menciptakan alat untuk membuktikannya, untuk mengukur dan memprediksinya dengan presisi yang brutal. Pikirkan dampak dari penemuan bahasa ini. Setiap insinyur, setiap fisikawan, setiap orang yang membangun jembatan, mesin uap, atau roket di masa depan akan bergantung pada bahasa yang kamu ciptakan di tengah isolasi ini. Kamu bangkit dari mejamu, meregangkan tubuhmu yang kaku. Di luar, Woolsthorpe masih hening. Tetapi pikiranmu dipenuhi gemuruh mesin kosmik yang kini kamu pahami. Kamu melihat dunia bukan lagi sebagai tempat yang statis atau misterius, tetapi sebagai aliran energi yang dinamis. Dan kamu, melalui kerja kerasmu yang sunyi, telah menemukan cara untuk menangkap momen-momen yang paling singkat dan paling penting dari aliran itu. Kalkulus adalah jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat, dan kamu adalah arsiteknya. Kamu mencium bau udara yang pengap dan dingin di kamar loteng Woolsthorpe. Jendela ditutup, kain tebal menutupi setiap celah, menciptakan kegelapan yang hampir sempurna. Satu-satunya sumber cahaya yang kamu izinkan masuk adalah lubang kecil seukuran uang logam yang kamu bor di penutup kayu. Seberkas sinar matahari tipis, seperti jarum perak, menembus masuk. Kamu sedang tidak mencari bintang. Kamu sedang mencari kebenaran tentang cahaya itu sendiri. Sentuh permukaan prisma kaca yang kamu letakkan di jalur sinar. Kaca itu terasa dingin, padat, dan tidak bersalah. Saat sinar matahari yang putih dan polos itu menghantam prisma, rasakan kejutan visual yang tiba-tiba. Di dinding yang berhadapan, yang tadinya gelap, meledaklah spektrum warna yang memukau. Kamu melihat pelangi yang cerah dan murni, seolah-olah kamu telah membuka kotak rahasia alam semesta. Sebelum momen ini, para filsuf dan ilmuwan, jika mereka dapat disebut begitu, percaya bahwa cahaya putih adalah entitas murni, dan prisma hanya mengubah atau mewarnai cahaya itu. Seperti anggapan bahwa keburaman pada kaca memodifikasi kejernihan cahaya. Namun, kamu mengamati polanya. Merah dibiaskan pada sudut tertentu, ungu dibiaskan pada sudut yang lebih tajam. Kamu menyadari bahwa setiap warna tidak diciptakan oleh prisma, ia adalah komponen yang berbeda dan inheren dari cahaya putih itu sendiri. Prisma hanya bertindak sebagai pemisah, memilah komponen-komponen yang berjalan dengan kecepatan sedikit berbeda melalui kaca. Kamu tidak hanya melihatnya, kamu harus membuktikannya. Kamu melakukan eksperimen Crucis, eksperimen krusial. Kamu membiarkan satu warna, katakanlah hijau, melewati prisma kedua. Jika prisma itu hanya mewarnai cahaya, hijau harus diubah lagi. Tapi tidak, hijau tetaplah hijau. Tidak ada perubahan. Ini adalah pukulan telak bagi pandangan lama.
Kamu merasakan kepuasan yang dingin. Kamu telah menemukan bahwa cahaya putih adalah komposit, sebuah simfoni dari semua warna pelangi. Kamu melangkah mundur, matamu menyerap warna-warna yang bersinar di dinding. Optik, bidang yang dulunya penuh dengan kesalahpahaman, kini menjadi jelas. Penemuan ini memiliki implikasi besar, terutama untuk teleskop yang kamu harapkan untuk digunakan dalam observasimu tentang gravitasi. Kamu menyadari bahwa teleskop yang dibuat dengan lensa refraksi, pembiasan, selalu menghasilkan tepi yang kabur atau berwarna, sebuah cacat yang dikenal sebagai abrasi kromatik. Karena setiap warna dibiaskan sedikit berbeda, tidak mungkin semua warna akan terfokus pada satu titik pada saat yang sama. Untuk mengalahkan masalah ini, kamu harus membuang lensa. Kamu harus merancang teleskop baru, sebuah teleskop refleksi, pantulan, yang menggunakan cermin. Kamu harus mengandalkan pantulan yang tidak memisahkan warna, bukan pembiasan yang membuat warna kabur. Dalam kamar loteng yang gelap dan sunyi di tengah wabah, kamu tidak hanya memecahkan sifat fundamental cahaya, kamu juga merevolusi cara manusia akan mengamati alam semesta. Kamu menyadari bahwa kegelapan dan isolasi tidak menghalangi penglihatan. Bagi pikiran yang tepat, mereka menyediakan kanvas yang sempurna untuk melihat kebenaran yang paling murni. Kepekatan kegelapan di kamar loteng itu terasa seperti beludru di sekitarmu. Kamu bisa mencium bau debu tua dan kayu yang telah berumur. Satu-satunya gangguan pada kegelapan itu adalah seberkas cahaya tipis yang kamu paksakan masuk melalui lubang kecil di daun jendela. Kamu harus bekerja dalam isolasi total, karena hanya dalam kegelapanlah kamu dapat melihat kebenaran cahaya. Kamu mendekatkan mata ke prisma, mencoba memahami pembiasan. Sentuh benda kaca itu, permukaannya halus, tetapi ia memegang kunci rahasia alam. Saat sinar putih terurai menjadi pelangi, kamu melihatnya sebagai pita warna, masing-masing dibelokkan pada sudut yang berbeda. Pikirkan bagaimana ini mengubah segalanya. Selama ini, para ilmuwan telah berjuang dengan teleskop. Mereka membuat lensa yang besar, berharap mengumpulkan lebih banyak cahaya. Tetapi hasilnya selalu kabur, selalu dikelilingi oleh cincin warna yang mengganggu. Itu adalah abrasi kromatik, masalah teknis yang tampaknya tak terpecahkan. Kamu menyadari bahwa akar masalahnya bukanlah pada kualitas lensa, tetapi pada sifat fundamental cahaya itu sendiri. Karena cahaya putih adalah campuran dari semua warna, dan setiap warna dibiaskan berbeda, lensa tidak akan pernah bisa memfokuskan semuanya ke satu titik dengan sempurna. Tanganmu bergetar sedikit saat kamu mencatat temuannya. Ini bukan hanya penemuan ilmiah, ini adalah penemuan teknik. Kamu tahu sekarang, satu-satunya cara untuk menciptakan teleskop yang benar-benar kuat dan akurat adalah dengan meninggalkan lensa sama sekali. Kamu beralih ke cermin. Kamu harus menggunakan pantulan, bukan pembiasan. Kamu mulai merancang teleskop refleksi. Kamu duduk di lantai, mengumpulkan alat-alat, logam campuran yang kamu lelehkan dan poles sendiri, alat ukur yang sangat presisi, dan skema optik yang rumit. Aroma logam cair dan bau gosong memenuhi ruangan saat kamu mencoba memoles cermin kecil itu. Rasakan ketegangan di lenganmu, cermin harus melengkung dengan sempurna. Kesalahan sekecil apapun akan merusak seluruh pembentukan gambar. Tidak ada yang bisa membantumu. Tidak ada yang bisa kamu mintai nasihat. Ini adalah perjuangan antara kejeniusanmu dan kelemahan material. Setelah berminggu-minggu pekerjaan yang melelahkan, kamu akhirnya berhasil. Kamu menyentuh cermin perunggu yang dipoles cemerlang. Permukaannya terasa dingin dan sempurna. Kamu merakit teleskop refleksi pertamamu. Itu jauh lebih kecil dari teleskop refraksi manapun, tetapi kekuatannya, kejernihan gambarnya, jauh melampaui. Saat kamu mengarahkan teleskop miniaturnya ke suatu objek, kamu melihatnya, tajam, jelas, tanpa warna yang mengganggu. Kamu telah mengubah permainan. Kamu telah menunjukkan kepada dunia bahwa cahaya tidak dapat ditaklukkan dengan lensa, tetapi harus ditipu dengan pantulan. Kamu menyadari bahwa penemuanmu tentang gravitasi, kalkulus, dan optik bukanlah tiga bidang terpisah. Mereka adalah tiga senjata yang kamu ciptakan untuk menaklukkan alam semesta yang dulunya misterius. Di dalam kamar yang gelap, kamu telah menemukan rahasia cahaya. Kamu telah menggunakan isolasi yang dipaksakan oleh wabah untuk mencapai presisi yang tidak mungkin dicapai di dunia luar.
Kamu menyadari bahwa batas pandangan manusia bukanlah jarak, melainkan cacat dalam alat pandang kita. Dan kamu baru saja memperbaiki alat itu. Kamu bisa mencium bau lilin lebah, parfum mahal, dan kertas-kertas kuno yang bercampur dalam ruangan yang hangat dan bersemangat. Kamu berada di tengah-tengah Royal Society di London, tahun 1672. Udara bergetar dengan suara-suara debat yang tajam dan tawa percaya diri. Setelah bertahun-tahun di Woolsthorpe, kamu kembali ke dunia manusia, membawa serta teleskop refleksi kecilmu, sebuah objek perak dan perunggu yang elegan, jauh lebih ringkas dari teleskop besar yang menggunakan lensa. Kamu merasakan sorotan mata tertuju padamu saat kamu menempatkan teleskop itu di atas meja. Kamu, seorang Caesar pendiam dari pedesaan, kini berdiri di hadapan para pemikir terhebat di Inggris. Kamu memegang teleskop kecil itu. Kamu membiarkan mereka melihat kejernihan gambar yang dihasilkannya, tanpa cacat warna yang mengganggu. Kekaguman mereka nyata, diselingi bisikan dan anggukan. Namun, di tengah pujian itu, kamu merasakan tatapan dingin dari satu arah, Robert Hooke. Hooke adalah kurator eksperimen di Society, seorang pria yang cerdas tetapi juga sangat sensitif terhadap kritik dan teritorial. Saat kamu mulai menjelaskan teori optik yang mendasari teleskopmu, bahwa cahaya putih terdiri dari spektrum warna yang berbeda, udara di ruangan itu terasa tebal dengan ketegangan. Kamu tidak hanya memperkenalkan teleskop baru, kamu menghancurkan pemahaman mereka yang sudah mapan tentang cahaya. Hooke berdiri, suaranya tajam dan meremehkan. Dia menantang premismu. Dia bersikeras bahwa cahaya hanyalah gelombang sederhana, dan warna tercipta oleh modifikasi. Dia menuntut bukti yang lebih baik. Kamu merasakan rasa tidak nyaman yang familiar. Setelah bekerja dalam kesunyian selama bertahun-tahun, kini kamu harus menghadapi ego dan skeptisisme publik. Kamu tidak tertarik pada drama, kamu hanya tertarik pada kebenaran. Kamu mencoba menjelaskan eksperimen Crucismu, bagaimana kamu mengisolasi satu warna dan menyimpulkan bahwa prisma hanya memisahkan komponen yang sudah ada. Tetapi Hooke tidak mendengarkan. Dia hanya melihat saingan, melihat ide-ide yang menantang otoritasnya. Debat itu berlangsung selama berbulan-bulan melalui surat. Kamu dipaksa untuk membela setiap langkah logismu, setiap perhitungan optik. Kamu membenci gangguan ini. Kamu merasa seolah-olah kamu diseret dari ketenangan kebenaran mutlakmu ke arena ego yang bising. Meskipun kamu berhasil membela penemuan teleskopmu dan optik barumu, interaksi ini meninggalkan bekas luka. Kamu merasakan betapa sulitnya dunia menerima ide-ide revolusioner. Kamu menyadari bahwa ilmu pengetahuan bukanlah hanya tentang penemuan, itu adalah tentang politik, kecemburuan, dan presentasi. Kamu memutuskan untuk menarik diri lagi. Kamu menarik semua makalah optikmu dari publikasi untuk sementara waktu. Kamu tidak akan membuang energimu untuk berdebat. Kamu akan kembali ke hal yang paling murni, perhitungan yang tak terbantahkan. Kamu berdiri di ambang pintu, menghirup udara London yang berasap untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Kamu memegang teleskop kecil itu erat-erat. Kamu menyadari bahwa hukum gravitasimu jauh lebih besar dan lebih kuat daripada semua perdebatan ini. Dan kamu akan memastikan bahwa ketika kamu mempresentasikannya, itu akan begitu sempurna, begitu tak terbantahkan, sehingga tidak ada Hooke atau siapapun yang bisa menggoyahkannya. Keheningan dan perhitungan yang keras adalah perisaimu. Kamu duduk di kamarmu yang sunyi di Cambridge, dan kamu bisa mendengar ketukan surat yang baru tiba di atas meja kayu. Udara terasa dingin, tetapi ketegangan di dadamu jauh lebih panas. Kamu merasakan tekstur kertas di tanganmu. Itu adalah balasan dari Robert Hooke. Bau tinta baru bercampur dengan aroma kebencian. Hooke tidak hanya mengkritik optikmu, ia menyerangmu secara pribadi, meragukan orisinalitas dan metodemu. Hooke menuduhmu mencuri beberapa ide yang sudah ia utarakan, meskipun dengan dasar yang jauh lebih spekulatif. Rasakan kemarahan yang mendidih. Kamu, yang telah menghabiskan tahun keajaiban di isolasi total, bekerja dengan presisi yang brutal untuk mengungkap kebenaran alam, kini dituduh mencuri. Semua isolasimu, semua kerahasiaanmu, bertujuan untuk menghindari konflik seperti ini, tetapi sekarang konflik itu menemukanmu. Kamu mengambil pena bulu, siap membalas. Kamu mulai menulis tanggapan yang panjang dan terperinci,
membongkar setiap poinnya dengan logika yang tajam. Kamu memiliki bukti eksperimental, Huke hanya memiliki spekulasi filosofis. Namun, saat kamu menulis, kamu merasakan pahitnya perdebatan ini. Ini menyia-nyiakan waktumu. Energi yang seharusnya kamu curahkan untuk mengungkap misteri alam semesta kini terbuang sia-sia untuk memadamkan ego orang lain. Kamu adalah seorang pria yang mencari kebenaran, bukan ketenaran atau tepuk tangan. Kamu ingat alasanmu menarik diri dari publikasi optikmu. Kamu telah menulis, "Saya akan memilih untuk diam daripada berdebat." Kamu merasa kebenaran harus berbicara sendiri, dan kamu muak dengan pertempuran intelektual yang dipenuhi cemoohan pribadi. Dengan tekad yang dingin, kamu merobek surat tanggapanmu. Bunyi robekan kertas itu terasa memuaskan. Kamu menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah dalam memenangkan perdebatan, melainkan dalam menyempurnakan karyamu hingga pada tingkat di mana tidak ada perdebatan yang mungkin terjadi. Kamu mendorong semua makalah optikmu ke samping. Kamu memutuskan untuk mundur lebih dalam, mengarahkan energimu ke tantangan terbesar, membuktikan hukum gravitasi universal secara definitif. Ini membutuhkan kesempurnaan matematika yang tidak bisa digoyahkan oleh kritik pribadi atau spekulasi orang lain. Selama dekade berikutnya, kamu menghilang dari mata publik. Kamu menjadi lebih tertutup, hanya berbicara melalui buku catatanmu. Kamu membangun tembok di sekitarmu, melindungi pikiranmu dari kekacauan dunia luar. Peristiwa ini, kata-kata tajam Huke, mengajarkanmu sebuah pelajaran penting. Jika kamu ingin mengubah dunia, karyamu harus begitu kuat sehingga ia berdiri sendiri, seperti monolit yang terukir dalam granit. Karyamu harus menjadi bukti bagi dirinya sendiri. Kamu mengambil sebuah buku catatan kosong. Bau kertas baru itu segar. Kamu mulai merencanakan mahakaryamu, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Asteris. Ini bukan hanya buku, ini adalah mesin argumen, dibangun dengan kalkulus yang tak terhindarkan, berdasarkan hukum gerak yang kamu temukan, dan dipersenjatai dengan gravitasi universal. Kamu akan mengubah filsafat alam menjadi fisika yang keras, tanpa ruang untuk interpretasi pribadi. Dunia tidak akan bisa mengabaikanmu jika kamu berbicara dalam bahasa logika yang sempurna. Kamu bisa mencium bau belerang yang menyengat, asap yang tebal, dan aroma logam yang terbakar. Ini bukan laboratorium fisika, ini adalah dapur rahasia, sebuah bengkel alkimia. Kamu berada di salah satu ruangan bawah tanah Trinity College, jauh dari mata publik. Cahaya dari tungku yang membara memantul di mata kamu yang merah karena kurang tidur. Sentuh wadah tanah liat yang panas. Kamu tidak hanya fokus pada perhitungan murni, kamu juga tenggelam dalam pencarian batu filosof, usaha alkimia kuno untuk mengubah logam biasa menjadi emas dan mencari ramuan keabadian. Bagi orang luar, ini mungkin tampak kontradiktif dengan dirimu yang rasional. Tetapi bagimu, alkimia adalah fisika yang lebih dalam, yang tersembunyi. Kamu sedang mencari hukum tersembunyi yang mengatur transformasi materi, sama seperti kamu mencari hukum tersembunyi yang mengatur gerakan kosmik. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam mencoba memurnikan merkuri, sebuah proses yang berbahaya. Rasakan panas api di wajahmu, perhatikan uap merkuri yang naik perlahan. Kamu menyimpan jurnal detail tentang setiap proses, mencatat warna, tekstur, dan waktu reaksi dengan presisi yang sama saat kamu mencatat lintasan planet. Kamu percaya bahwa jika ada kebenaran kosmik yang mengatur bintang-bintang, pasti ada kebenaran yang sama mendasarnya yang mengatur materi di tingkat terkecil. Alkimia adalah cara untuk berinteraksi langsung dengan sifat materi, mencoba memaksa alam semesta untuk mengungkapkan rahasianya. Di sisi lain ruangan, tergeletak buku-buku kuno. Kamu membolak-baliknya dengan hati-hati. Bukan matematika atau optik, ini adalah teks-teks hermetis, penuh dengan simbolisme dan bahasa esoterik. Kamu percaya bahwa para filsuf kuno memegang kunci yang hilang, yang disembunyikan dalam bahasa kiasan. Kamu mengira hukum gravitasi mungkin hanyalah salah satu dari sekian banyak rahasia alam yang belum terungkap. Kamu sangat berhati-hati dengan kerahasiaanmu. Tidak ada orang lain yang boleh tahu tentang pekerjaan alkimiamu. Ini adalah keintimanmu dengan alam semesta. Kamu tahu bahwa jika pekerjaan ini dipublikasikan, itu akan merusak reputasimu sebagai rasionalis murni.
Di tengah semua asap dan simbol-simbol kuno, ada hubungan yang mendasar, asteris gravitasi asteris. Gaya tarik-menarik ini, yang kamu temukan, adalah misterius. Kamu tahu bagaimana itu bekerja, kuadrat terbalik jarak, tetapi kamu tidak tahu mengapa asteris. Mengapa benda menarik benda lain melintasi ruang hampa? Kamu menyadari bahwa gravitasi itu sendiri terasa sedikit alkimia, sebuah aksi misterius yang ditransmisikan melintasi kekosongan. Kamu berdiri di samping tungku. Warna api berubah dari kuning menjadi biru saat kamu menambahkan mineral. Kamu tidak hanya seorang ilmuwan yang membangun mesin dunia. Kamu adalah seorang pencari rahasia, seseorang yang mencoba memahami benang spiritual yang mungkin menyatukan tatanan alam semesta dengan materi mentah. Kamu menyadari bahwa kejeniusan seringkali hidup di perbatasan, mencari kebenaran dengan segala alat yang tersedia, bahkan yang tampak irasional. Bau logam berkarat dan tanah lembab memenuhi hidungmu saat kamu membungkuk di atas tungku yang meredup. Kamu berada di ruang bawah tanah, jauh dari mata kuliah matematika di atas. Di sekelilingmu, peralatan alkimia berkarat, dan meja-meja ditumpuk dengan manuskrip kuno. Pikirkan tentang kontras ini. Di satu sisi, kamu adalah ahli logika yang menciptakan kalkulus untuk memprediksi lintasan komet. Di sisi lain, kamu terobsesi dengan ramalan kuno dan mencari transmutasi materi. Kamu mengambil sepotong timah, merasakan dingin dan beratnya. Kamu mencoba membayangkan bagaimana mengubahnya menjadi emas. Ini bukan hanya tentang kekayaan, ini tentang memahami esensi materi. Kamu mencatat setiap perubahan warna dan tekstur saat kamu memanaskan mineral-mineral itu. Kamu percaya bahwa melalui alkimia, kamu bisa memecahkan kode spiritual yang tersembunyi di dalam materi. Fokusmu beralih ke hukum gravitasimu. Kamu telah membuktikannya secara matematis, tetapi ada pertanyaan filosofis yang mengganggumu. Asteris, mengapa ada gaya tarik-menarik ini? Bagaimana bumi bisa menjangkau dan menarik bulan melintasi kekosongan tanpa ada perantara fisik? Para filsuf seperti Descartes berbicara tentang pusaran ether yang mendorong planet-planet. Tetapi kamu, dengan naluri mekanismemu, tahu bahwa model pusaran itu tidak bisa menjelaskan orbit elips yang kamu amati. Kamu menolak penjelasan yang lemah. Kamu menyadari bahwa gravitasi itu sendiri adalah misteri esoterik. Itu adalah aksi pada jarak, sebuah kekuatan yang menembus segalanya, tetapi kamu tidak dapat melihatnya, merasakannya, atau menemukannya sumbernya. Kamu mencoret-coret dalam jurnal alkimiamu, mencoba menghubungkan gravitasi dengan roh halus, atau ether, yang kamu cari. Kamu bertanya-tanya apakah gravitasi adalah manifestasi dari tatanan spiritual yang lebih tinggi, yang sengaja dirancang oleh pencipta alam semesta. Kamu menyentuh simbol-simbol kuno dalam manuskrip alkimia yang menguning. Ada bahasa yang hilang di sana, sebuah pandangan dunia di mana fisik dan metafisik tidak terpisah. Kamu meyakini bahwa, untuk memahami sifat terdalam dari gravitasi, kamu harus melihat lebih jauh daripada sekadar angka. Saat kamu berdiri di sana, di tengah asap dan simbol, kamu menyadari bahwa pencarianmu adalah satu kesatuan. Baik itu kalkulus, gravitasi, optik, atau alkimia, semuanya adalah bagian dari pencarian tunggal untuk memahami tatanan dan desain di balik tabir alam semesta. Kerahasiaanmu adalah pertahananmu. Kamu tahu dunia hanya siap untuk menerima hukum gerak yang keras dan dingin. Mereka tidak siap untuk mendengar tentang obsesimu terhadap roh halus dan transmutasi. Kamu memisahkan pekerjaanmu, fisika untuk publik, dan alkimia serta teologi untuk dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa kejeniusan adalah memeluk semua pengetahuan, yang rasional dan yang tampaknya irasional. Ini adalah beban yang harus kamu tanggung sendiri, membawa dunia ke era nalar melalui gravitasimu, sambil secara diam-diam mencari misteri yang lebih dalam di balik layar. Dengarkan suara derap sepatu kuda yang tiba-tiba berhenti di halaman Trinity College yang sunyi. Kamu sedang duduk di kamarmu, tenggelam dalam perhitungan dan manuskrip alkimia. Kamu mencium bau kulit mahal dan perjalanan yang jauh saat pintu kamarmu diketuk. Tahun itu adalah 1684. Edmond Halley, sang astronom terkenal, masuk. Dia membawa aura energi dan urgensi yang kontras dengan suasana ruanganmu yang gelap dan tertutup. Wajahnya tegang,
dan dia duduk di kursi, segera mendiskusikan masalah yang telah mengganggu pikiran para ilmuwan selama bertahun-tahun. Rasakan sorotan matanya yang tajam saat dia menatapmu. Halley bertanya, bagaimana bentuk orbit yang diambil oleh sebuah planet jika gaya tarik matahari terhadapnya berkurang sebanding dengan kuadrat terbalik jaraknya? Pertanyaan itu, yang telah diperdebatkan di Royal Society oleh Hooke, Uren, dan bahkan Halley sendiri, adalah masalah terbesar dalam fisika kosmik saat itu. Mereka semua mencurigai hubungan kuadrat terbalik, tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya secara matematis. Kamu merasakan denyutan kenangan. Kamu ingat apel yang jatuh di Woolsthorpe hampir 20 tahun yang lalu. Kamu ingat perhitungan cepat yang kamu lakukan, dan kerangka hukum universal yang kamu simpan. Kamu mengambil napas perlahan. Kamu menatap Halley dengan tenang, seolah dia baru saja bertanya tentang cuaca. Orbitnya akan berbentuk elips, jawabmu. Halley terkejut. Dia mendesak, bagaimana kamu tahu? Saya telah menghitungnya, katamu, dan kamu bangkit, berjalan ke laci mejamu. Sentuh tumpukan kertas yang sudah menguning. Kamu menarik selembar kertas tua yang berisi perhitungan gravitasi yang kamu simpan sejak tahun 1666, meskipun perhitungan yang kamu lakukan saat itu belum sepenuhnya akurat karena data bumi yang salah. Tetapi metodologinya benar. Halley melihat perhitungan itu. Dia tidak melihatnya hanya sebagai formula, dia melihat kunci untuk memahami alam semesta. Kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia menyadari bahwa kamu telah memecahkan teka-teki kosmik yang telah membingungkan para pemikir terbesar. Halley mendorongmu, memohon agar kamu memublikasikan karyamu. Dia menyadari bahwa ini bukan hanya jawaban untuk pertanyaan kecil, ini adalah revolusi. Awalnya kamu ragu, kamu ingat sakit hati dari perdebatan optik dengan Hooke. Kamu ingin kembali ke isolasimu, ke alkimia dan perhitunganmu sendiri. Tetapi Halley gigih. Dia menyuntikkan ambisi yang selama ini kamu tekan. Dia meyakinkanmu bahwa ini adalah tugasmu kepada kemanusiaan. Kamu akhirnya setuju. Namun, kamu tidak hanya akan memublikasikan selembar kertas. Kamu akan menciptakan mahakarya yang lengkap dan tak terbantahkan. Kamu merasakan energi baru. Kamu tahu bahwa untuk menghindari kritik, karyamu harus sangat sempurna, dibangun di atas logika Euclidean dan diuji oleh Fluxionsmu. Ini adalah hukum gravitasi universal, dan ia membutuhkan manualnya. Sejak hari itu, kamu memasuki periode kerja yang paling intens dalam hidupmu. Kamu mulai menulis Principia Asteris. Kunjungan Halley bukan hanya panggilan, itu adalah pemicu. Kamu tidak hanya akan menjawab pertanyaan, kamu akan mendefinisikan kembali bagaimana manusia memahami gerakan, waktu, dan tempat mereka di alam semesta. Kamu bisa mencium bau minyak lampu yang menyengat, aroma yang tajam dan pahit. Kamu tidak tidur. Selama 2 tahun berikutnya, jam biologismu diselaraskan dengan ritme pena bulu yang menggores kertas. Kamu berada dalam kondisi hiruk-pikuk kreatif, sebuah terowongan mental di mana hanya ada kamu dan alam semesta. Setelah kunjungan Halley, kamu menyadari bahwa kamu harus membuat karya yang begitu lengkap sehingga ia akan bertahan melawan kritik apapun, termasuk serangan Hooke. Kamu tidak hanya menulis sebuah makalah, kamu menciptakan sebuah ensiklopedia tentang gerakan. Kamu duduk di meja kayu yang berat. Sentuh buku catatanmu, tebal, penuh dengan coretan dan persamaan. Kamu hanya makan sedikit, tidur hanya beberapa jam, mengabaikan semua tugas sosialmu. Semua energimu tercurah ke dalam proyek monumental, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Asteris. Kamu memulai dengan mendefinisikan waktu, masa, dan ruang secara absolut. Rasakan keyakinan yang kamu miliki dalam kata-kata itu, kamu sedang membangun kerangka berpikir untuk seluruh umat manusia. Kemudian, kamu dengan hati-hati meletakkan 3 hukum gerak, hukum gravitasi universal, dan semua kalkulasi orbit planet, pasang surut air laut, dan lintasan komet. Kamu menggunakan geometri klasik yang elegan untuk menyajikan argumenmu, menyembunyikan kalkulusmu di baliknya, untuk membuatnya dapat diakses oleh para sarjana yang konservatif. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi juga ekstasi. Kamu melihat tatanan yang kamu temukan di Woolsthorpe kini terukir di atas kertas.
Kamu berhasil menjelaskan secara matematis penyimpangan kecil dalam orbit bulan yang disebabkan oleh tarikan matahari, sebuah perhitungan yang sangat rumit hingga membuatmu pusing. Malam-malammu dipenuhi dengan pemecahan masalah. Kamu merasa seolah-olah kamu sedang menguraikan jam raksasa alam semesta, memisahkan setiap roda gigi, dan menempatkan semuanya kembali dengan presisi yang sempurna. Saat kamu mencapai akhir, setelah berbulan-bulan tidak melihat siapapun selain pembantumu, kamu merasakan kelelahan dan kebanggaan yang luar biasa. 3 buku tebal tergeletak di mejamu. Itu adalah Asteris Principia Asteris. Ini bukan hanya penjelasan tentang mengapa apel jatuh atau mengapa planet bergerak. Ini adalah cetak biru untuk seluruh mekanika. Setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk mistisisme dalam ilmu pengetahuan. Dunia bisa dihitung. Gerakan bisa diprediksi. Pada musim semi tahun 1686, kamu menyerahkan manuskrip itu kepada Halley. Kamu merasakan pelepasan yang kuat, seperti melepaskan busur yang tegang. Halley, yang menyadari besarnya penemuan ini, membayar biaya pencetakan dengan uangnya sendiri karena Royal Society sedang bangkrut. Ketika Principia akhirnya diterbitkan pada tahun 1687, kamu tidak merasakan tepuk tangan yang meriah. Kamu merasakan keheningan yang dalam dari pencapaian. Kamu telah memberikan kepada dunia hukum-hukum gerak, tetapi kamu kembali ke isolasimu, kembali ke alkimia, mencoba memahami mengapa gravitasi bekerja. Namun, di balik keheningan pribadimu, kamu tahu bahwa kamu telah menanamkan fondasi bagi era nalar. Dunia akan selamanya berubah, dan kuncinya ada pada buku-buku yang kamu tulis di bawah cahaya minyak lampu, di tengah hiruk-pikuk kreatifmu.